Oke, baik, kembali bersama Nompit. Selamat sore, selamat Natal, hidup Toray Masero. Kita sekarang berada di Gereja Kibait Jemaat Tombang Klasis Sanggala pada perayaan Natal tahun 2025. Lo kutari itu, kopi hitam. Jangan permain ya, nggak boleh permain. Ganti di tangannya kalau permain. Kita umi yang sudah. Ini dia kailo yang main. Pakai kasih lilin nah.
Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini jemaat Tombang begitu bersukacita karena apa yang selama ini didoakan dimulai. Sore hari ini kita boleh berjumpa di dalam tempat ini untuk sama-sama merayakan Natal, bahwa Allah telah datang untuk menyelamatkan keluarga. Saya berharap bahwa kita sore hari ini jemaat Tombang khususnya semua hadir dengan keluarga yang lengkap. Tidak ada yang tercecer di rumah, karena malam hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan untuk meyakinkan kita bahwa kehadiran Allah adalah untuk menyelamatkan kita, keluarga besar kita, keluarga kecil kita, keluarga kita di dalam jemaat Tuhan. Sore hari ini kita akan menjalani beberapa acara, namun sebelum itu izinkan kami jemaat Tombang menyampaikan salam dan hormat kami kepada Bapak-Bapak Pendeta, baik dan Ibu Pendeta, baik itu dari kalangan gereja Kibai maupun dari gereja-gereja sahabat yang hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini. Salam hormat kami jemaat Tombang kepada Bapak sekalian. Juga kepada pembicara kita malam hari ini. Kita sungguh bersyukur bahwa malam hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan melalui hamba Tuhan dengan penuh hormat, dengan penuh kasih. Saya namanya Bapak Pendeta Aris Randa Demdir, yang beliau juga adalah anggota Badan Pertimbangan dan Pengendali Gereja Kibai. Jadi malam hari ini kita bersyukur bahwa selain hamba Tuhan datang dari firman Tuhan, kita juga bersyukur bahwa ada anggota Badan Pelaksana Ketetapan Desa yang hadir malam hari ini untuk melawat kita dalam firman Tuhan. Salam hormat kami kepada pemerintah, kepada seluruh pendatua diaken, baik itu dalam jemaat Tombang maupun dari gereja-gereja tetangga, gereja sahabat. Salam hormat kami kepada Bapak sekalian. Salam hormat kami kepada pemerintah yang ada di wilayah di tempat ini, Bapak Nuril Dr. Dokire, mungkin beliau belum hadir. Salam hormat kami kepada di Tombang ini ada satu PIG yang baru. Mohon maaf kepada Bapak anggota BPB kalau ini tidak dalam seluruh gereja Kibai. Di sini ada namanya PKT, Perantau Kibai Tombang. Jadi malam ini kita juga hadir juga di tengah-tengah kita anggota PKT Perantau Kibai Tombang, mereka tersebar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan ada di luar negeri. Dan ada yang hadir malam hari ini, sore hari ini kita bersyukur bersama dengan anggota PKT Perantau Kibai Tombang. Dan seluruh sidang masyarakat yang hadir sore hari ini, kami ucapkan selamat malam kepada kita sekalian. Selamat menikmati sukacita besar bersama jemaat Tombang. Kita pembukaan dari jemaat Tombang, sende paiman kilo lo tokayangan kilan tema kare temo belanda masai ka panguriasan te rencana talo pakaraya lo dan puang to tumampata. Na bukaran mi ilalam semua tumampata la tema kare temo la tanen pakaraya pakaladi tuang lo kadadianna. Berapa acara yang akan kita jalani bersama pada sore hari ini sampai malam nanti. Yang pertama pembukaan sudah berjalan, kita akan masuk dalam ibadah nanti setelah pembukaan ini. Selanjutnya setelah ibadah akan ada sambutan-sambutan. Yang pertama dari Badan Pengurus Majelis Gereja Kristen Allah, kemudian dari pemerintah, dan yang ketiga dari Ketua Panitia Natal Jemaat Tombang. Selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata dan ada door prize, dan setelah itu kita masuk dalam acara istirahat. Untuk tidak membawa waktu, kita segera masuk dalam acara ibadah. Kepada tim altar yang akan mengarahkan kita dalam ibadah, kami berikan kesempatan. Pertama-tama saya ucapkan bagi sidang masa raya Natal selamat malam dan shalom. Dengan penuh sukacita kami ucapkan selamat datang di perayaan Natal Gereja Kibai Jemaat Tombang 22 Desember 2025 dengan mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hadir merayakan Natal pada hari ini karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita bersama-sama. Baik, jemaat kekasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyi sebab Dia baik. Kita gunakan tangan kita untuk memuji Tuhan. Coba memuji berbang Tuhan dengan hati bersyukur, bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacita. Berbangga Tuhan dengan hati
Kita lanjut memuji Tuhan dengan mengatakan, rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, bersorak. Tuhanku
Hingga pada berakhirnya, kami mohon kiranya jadi atas nama Allah Tritunggal, Bapa,
Anak, dan tuntunan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Allah sudah merencanakan penyelamatan sejak awal, bahkan sebelum dunia dijadikan. Allah melalui janji yang dibuatkan menyatakan bahwa akan datang juru selamat dari keturunan Daud. Dari janji ini menjadi bagian rencana Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bagaimana janji Allah terhadap manusia? Bersama-sama kita akan mendengarkan berita Natal. Berita Natal yang pertama dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka yang telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi serahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan damai mukanya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pembacaan yang kedua terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan."
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, katanya, "Segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Amin. Dalam kesunyian malam, ketika dunia seakan terlelap, Allah menyatakan kasih-Nya melalui hadirnya Anak Kudus di tengah-tengah manusia yang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Bersama-sama kita akan menyanyikan Malam Kudus, Kebenaran Iman 40, dan prosesi penyelaman. Sidang masa raya Natal, silakan untuk berdiri.
Sidang acara yang dapat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Guru Injil Ibu Hermina Lawang. Sidang Master Natal yang sama dikasihi Tuhan, kita tenang sejenak dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Hormat dan pujian patut kami kembalikan kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah kami nikmati menjalani kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Tuhan telah menuntun menyertai kami dari perjalanan sampai pada malam hari ini kami boleh ada di dalam rumah-Mu menikmati suasana Natal yang sedang kami rayakan bersama pada malam hari ini. Kami bersyukur kekuatan dan nafas kehidupan. Kami bersyukur kekuatan di dalam beriman. Tuhan senantiasa kuatkan, Tuhan senantiasa teguhkan sampai pada malam hari ini. Bahkan pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan seluruh anggota jemaat Tuhan di dalam tempat ini, di mana Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah menyertai mereka semua ketika mereka sedang menggemuli perayaan Natal mereka pada malam hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh membuka jalan sampai pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mempercukupkan kebutuhan keperluan mereka, sehingga apa yang mereka rencanakan boleh terlaksana dengan baik. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah dinikmati oleh seluruh anggota jemaat Tuhan di dalam tempat ini sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang mereka senantiasa nikmati dalam rumah tangga mereka, bahkan di tengah-tengah persekutuan mereka sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk berkat secara jasmani, terlebih berkat secara rohani yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam perjalanan kehidupan mereka hingga pada malam hari ini. Tentu ya Tuhan, banyak kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang senantiasa dirasakan dan dinikmati oleh jemaat Tuhan di dalam tempat ini. Namun kami terbatas adanya untuk menyampaikan isi hati jemaat-Mu. Itulah sebabnya terpujilah nama Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan serta berkat-berkat Tuhan yang mereka nikmati sampai pada malam hari ini. Dalam doa syafaat kami pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam tempat ini. Kami berdoa mungkin ada di antara mereka yang rindu hadir pada malam hari ini, tapi mungkin ada di antara mereka yang dalam kondisi keadaan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan Engkau hadir menjamah dan memulihkan mereka, sehingga setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang terganggu kesehatan memperoleh kuasa melalui kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Dan mungkin ada di antara mereka yang rindu hadir namun terbatas karena faktor usia. Kami mohon dimanapun mereka berada, Tuhan hadir menganugerahkan kekuatan, menganugerahkan sukacita Natal yang kami nikmati bersama-sama pada malam hari ini. Terlebih kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Mereka senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, mendoakan untuk persekutuan jemaat Tuhan di dalam tempat ini, mendoakan anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan berkati mereka, mulai dari kecil boleh bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang membanggakan orang tua mereka, terlebih membanggakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam perjuangan pendidikan mereka ya Tuhan, Tuhan memberkati. Kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, rasa takut kepada Tuhan, sehingga di tengah-tengah perjuangan mereka senantiasa mendahulukan Tuhan, dan Tuhan akan mempersiapkan masa depan yang penuh harapan bagi setiap anak-anak jemaat Tuhan di dalam tempat ini. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, pemuda-pemudi di dalam tempat ini Tuhan memberkati mereka yang sedang berjuang karena pekerjaan. Kami mohon Tuhan memberkati lewat pekerjaan yang Tuhan telah titipkan dalam kehidupan mereka.
Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka senantiasa pakai akan kelangsungan hidup mereka bersama-sama. Terlebih mereka pakai untuk menyokong pelayanan Tuhan di dalam tempat ini. Kami berdoa yang dalam bangku pendidikan Tuhan memberkati dan buatlah berhasil, sehingga pemuda-pemudi di dalam tempat ini senantiasa menikmati kasih dan berkat-berkat daripada Tuhan. Yang sedang bergumul karena pasangan hidup, kami mohon Tuhan persiapkan pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, yang akan membawa mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Yang bergumul karena lapangan pekerjaan, kami mohon Tuhan sediakan lapangan pekerjaan bagi mereka sesuai dengan keahlian yang mereka telah terima dari pendidikan yang ada. Kami berdoa saat ini Tuhan, mendoakan untuk ibu-ibu di dalam tempat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka sebagai istri dan sebagai penolong dalam rumah tangga yang Tuhan anugerahkan. Berikan kemampuan, kesanggupan daripada Tuhan menjalani setiap perannya dengan senantiasa mengandalkan Tuhan, menjadi ibu dan istri yang bijaksana dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka bersama-sama. Kami berdoa, mendoakan kaum pria sebagai kepala keluarga dan juga pemimpin iman dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka, anugerahkan kemampuan, kemenangan daripada Tuhan. Mereka bertanggung jawab membawa istri dan anak-anak mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan pada saat ini, mendoakan untuk seluruh pekerjaan yang Tuhan telah titipkan dalam rumah tangga jemaat Tuhan di dalam tempat ini. Apapun bentuk profesi itu ya Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati sehingga setiap pekerjaan jemaat-Mu mereka boleh berhasil dengan baik dan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Kami berdoa berkatilah jemaat Tuhan di dalam tempat ini, dalam persekutuan mereka dengan Tuhan. Mereka menjadi jemaat yang semakin hari dewasa di dalam beriman kepada Tuhan, baik dalam rumah tangga mereka, terlebih di tengah-tengah persekutuan mereka di tempat ini. Kami berdoa mungkin ada di antara mereka yang saat ini hadir dalam berbagai macam persoalan hidup. Kami mohon berikan kemenangan bagi mereka, bahkan kiranya Tuhan memberi jalan keluar, sehingga setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini dalam keadaan pergumulan menikmati jalan keluar yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa setiap rencana-rencana dari jemaat Tuhan di tempat ini, apapun yang menjadi rencana mereka, kami mohon Tuhan membuka jalan, sehingga setiap rencana itu mereka boleh capai bersama dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk setiap penatua dan diaken, bahkan kedua hamba Tuhan yang Tuhan utus ke tempat ini untuk melayani jemaat-Mu. Beri mereka kemampuan, kesanggupan daripada Tuhan, boleh bergandengan tangan memikirkan kemajuan pelayanan Tuhan di tempat ini. Lewat kehadiran mereka, jemaat Tuhan semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam beriman kepada Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan pada saat ini, mendoakan untuk setiap perayaan Natal yang sedang akan dirayakan pada bulan Desember ini. Kami mohon kiranya Tuhan membuka jalan, sehingga lewat perayaan Natal yang sedang dilaksanakan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dibawa kepada Tuhan. Secara khusus firman Tuhan yang ditaburkan dalam perayaan Natal akan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengar. Kami berdoa saat ini Tuhan, mendoakan perayaan Natal PKM yang akan dilaksanakan di Marinding. Kami mohon kiranya Tuhan membuka jalan, sehingga perayaan Natal ini boleh berlangsung dengan baik. Lewat perayaan Natal ini anak muda-mudi boleh dikuatkan, disegarkan di dalam beriman kepada Tuhan. Kami berdoa mendoakan organisasi kami Gereja Kibai, Tuhan memberkati setiap pemimpin yang ada di atas. Engkau anugerahkan kemampuan, anugerahkan hikmat daripada Tuhan. Lewat keberadaan mereka organisasi kami semakin maju. Lewat keberadaan mereka organisasi kami semakin diberkati Tuhan. Bahkan organisasi kami semakin banyak orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk bangsa pemerintah kami Engkau memberkati. Anugerahkan hikmat, mereka boleh menjalani tugas tanggung jawab mereka dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka bersama-sama. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Saat ini kami berdoa, di mana dalam perayaan Natal kami pada malam hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau membuka hati pemikiran dan konsentrasi kami tertuju kepada firman-Mu. Lewat firman-Mu pada malam hari ini kami dikuatkan dan disegarkan,
lebih setia kepada Tuhan, menjalani sisa-sisa kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Kami berdoa hamba yang Tuhan persiapkan secara khusus untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau perlengkapi secara khusus daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, kiranya Tuhan anugerahkan lewat hamba-Mu pada malam hari ini akan menjadi saluran berkat rohani bagi kami semua yang hadir. Kami berdoa persembahan puji-pujian yang akan dikumandangkan kepadamu, Tuhan memberkati lewat semuanya itu. Nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terpuji nama Bapa di sorga, ini doa kami. Syafaat kami mohon sempurnakan. Demi nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama dari Jemaat Tombang, kedua dari Sekolah Minggu Jemaat Tombang, yang ketiga PKW Tombang, yang keempat Jemaat Bara-Bara, yang kelima Jemaat Sandale, dan yang terakhir Jemaat Basang. Secara berturut-turut dipersilakan.
tangan tuh dah. Bersiap-siap jemaat bapak-bapak.
Jangan takut, hai gembala, dan tercengang. Bila kamu lihat cahaya terang yang besar, beritakan bagimu kabar gembira. Bagi isi dunia yang telah tersesat, hari ini telah lahir. Bagi isi dunia, Yesus Kristus Anak Allah, ya Raja Salam. Marilah pergi lihat, berbaring di palungan. Ia itu juru selamat dunia. Hari ini sudah lahir di negeri damai. Yesus penebus berkuasa atas maut. Pergi sekarang lalu lihat apa benar yang terbungkus terbaring di palungan. Ini tanda bagimu, nanti kamu bertemu dengan Yesus Juru Selamat segenap dunia. Marilah pergi lihat, janganlah berlambatan. Sembahlah Dia yang Maha Penebus. Kiranya melalui kidung-kidung Natal yang telah dipersembahkan kepada Tuhan pada saat ini, Tuhan yang senantiasa dipermuliakan dan kita diberkati lewat kidung-kidung Natal yang telah dipersembahkan kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Aris Randan MD. Untuk menyambut firman Tuhan, bersama-sama kita menyanyi Kau Berfirman. Sidang masa raya Natal silakan untuk berdiri. Mari kita nyatakan yang dengan iman bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan kita ragukan kasih Tuhan. Walaupun kita harus melewati gunung yang tinggi, berbayar curang, jangan kita pernah ragukan janji Tuhan.
Tumang. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Yesus ku percaya padamu. Saatnya kami akan membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus yang adalah pengilham firman ini, Roh Kudus yang mendiami hati kami, memimpin kami untuk mengerti kebenarannya, agar di hidup anugerah Tuhan ini kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dan dengan kemampuan serta urapan khusus. Hamba-Mu dapat berbicara atas nama Allah tentang kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan rekan pelayanan Badan Pengurus Majelis Klasis. Ya, sesungguhnya untuk kesekian kalinya, kalau tidak salah sampai malam ini ketiga kalinya diundang di ibadah perayaan Natal, selain yang saya tahu ibadah syukuran tahunan. Tidak perlu lagi saya memperkenalkan nama. Toh juga sejumlah penatua di Aken adalah adik-adik saya di Pemuda dulu. Ya, terpujilah Tuhan sampai hari ini kita ada semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebagaimana tema umum oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dari Injil Matius pasal 1. Supaya bagian firman Tuhan dalam alinea ini kita ikuti dan bisa memahaminya secara utuh, saya akan baca mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian rangkaian ayat firman Tuhan. Dan dari tema umum ini kita akan merenungkannya di bawah subtema makna kehadiran Allah bagi keluarga Kristen di zaman akhir. Tema umum ini yang dijabarkan dan dijelaskan oleh para pengkhotbah dalam bentuk subtema, yang sesungguhnya titik sentral, titik pusatnya ialah keluarga. Apa makna Natal? Apa makna kehadiran Allah? Apa artinya itu Christmas?
kedatangan Kristus. Natal. Yang di paling batang bahasa Toraya itu yang akrab disanga Pontarang. Apa patugainya dia na Pontarang? Lakoto sarani. Itu penting. Lalu ternyata ini dikaitkan begitu erat dan memang ini merupakan sebuah isu faktual. Keluarga. Ketika menyebut keluarga, itu merujuk pada sekelompok orang yang menurut kampus terikat oleh hubungan darah, terikat oleh pernikahan, atau kalau ia mengangkat anak atau mengadopsi anak dan tinggal di suatu tempat tinggal. Itu kalau dikaitkan dengan rumah tangga, sekelompok orang yang tinggal bersama di satu tempat tinggal. Lebih luas lagi, lalu saling berkaitan satu dengan yang lain, keluarga dan rumah tangga. Kekasih Tuhan, di masa perayaan Natal di tahun 2025 ini, entah sudah keberapa kalinya di klasis ini mengikuti Natal selain Natal-Natal di luar. Berbagai cara kita menyambut Natal, berbagai bentuk respons kita menyambut Natal. Tidak salah membentuk panitia mulai dari awal tahun. Biasanya itu dalam sidang majelis jemaat sudah membentuk panitia Natal. Karena anggarannya 100 juta, anggarannya 200 juta, atau anggarannya 50 juta. Dan sebagainya. Tidak salah. Tetapi jangan sampai Natal itu hanya sebatas perayaan, selebrasi. Tetapi bukan sebagai sebuah ibadah dan sekaligus sebagai sebuah perenungan, refleksi, perenungan dalam kehidupan kita. Momentum introspeksi, mengevaluasi, kembali menilai sepanjang perjalanan kehidupan kita. 156 hari. Berarti kalau Tuhan berkenan 8 atau 9 hari lagi kita akan memasuki gerbang tahun 2026 kalau Ia berkenan. Apa sih yang kita kerjakan? Apakah yang kita lakukan? Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk 365 hari setiap tahun? Jangan-jangan yang paling dominan memperingati hari jadi, memperingati hari lahir, panjang umurnya. Sering saya katakan, seharusnya ditambah 1 bait lagi itu. Setelah panjang umurnya, dilanjutkan. Singkat hidupnya di dunia ini. Seharusnya. Mengapa firman Tuhan sampaikan, katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga beroleh hati yang bijaksana. Ada ikan opo ureken-reken india katuangki, india loki. Bukan karena menunggu imbalan gaji. Dikwa angkiapa, kamata rusan, kecerdasan, kepandaian, pengetahuan dan hikmat untuk menghitung hari-hari kita. Dari rangkaian ayat pembacaan firman Tuhan tadi, selain di kitab Injil Lukas, secara dalam versi Injil Matius, tokoh Yusuf begitu ditonjolkan. Yusuf. Membawa kita dalam sebuah perenungan di akhir tahun ini, dalam masa kita merayakan Natal ini. Sesungguhnya apa makna kehadiran Allah bagi keluarga Kristen, bagi rumah tangga Kristen yang hidup di zaman akhir ini,
Bedakan zaman akhir dengan akhir zaman. Zaman akhir yaitu masa gereja, zaman akhir yaitu masa kasih karunia atau masa anugerah, penantian tentang kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Dan ketika nafiri berbunyi, itu yang disebut akhir zaman secara eskatologis. Belajar tentang hal-hal akhir. Bagaimana keluarga Kristen berperan? Dan apa sih maknanya kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga Kristen yang hidup di zaman akhir ini? Pertama, seharusnya keluarga Kristen dan seharusnya kehadiran Allah akan menjadi sebuah penguatan bagi keluarga Kristen tentang misi, tentang pemberitaan Injil, tentang keselamatan, tentang kepastian keselamatan secara personal, maupun memastikan bahwa benar-benar suami, istri, dan anak-anak atau cucu telah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Lalu berikut, rumah tangga itu memainkan peran sebagai alat shalom, sebagai alat berkat, orang-orang yang menjadi saksi secara pasif dan menjadi kesaksian secara aktif. Rumah tangga itu dipakai oleh Tuhan untuk pemberitaan Injil. Jangan tunggu guru sekolah minggu memperkenalkan anak kita kepada Yesus Kristus. Mungkin anak kita baru berusia 3 tahun, mungkin belum tahu apa-apa. Kita berpikir secara psikologis sudah mungkin ia akan bertanggung jawab. Tetapi kuasa Allah akan bekerja dengan firman yang disampaikan. Kebenaran yang diberitakan kepada anak kita, darah dan daging kita. Menerima Yesus dan Roh Kudus akan bekerja. Menuntun dia akan memahami, akan mendalam dan mengerti tentang kebenaran dan mengerti tentang Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Keluarga Yusuf, tokoh Yusuf, merupakan sosok dan potret yang seharusnya merepresentasikan bagaimana ayah, bagaimana bapak berperan sebagai imam dalam keluarga dan ibu sebagai penolong dalam rumah tangga. Satu tim, sepakat, satu bahasa dalam mendidik anak-anaknya. Ketika menyebut pendidikan, itu bukan mentransfer pengetahuan. Pendidikan itu berarti mengubahkan perilaku orang, mengubahkan sikap, mengubahkan karakter orang. Jangan pikir para koruptor itu orang yang tidak terpelajar. Oh, tidak terpelajar. Tetapi belum tentu adalah orang terdidik. Begitu banyaknya orang terpelajar, tapi kadang-kadang memang miris. Sangat langka menemukan orang-orang yang benar-benar terdidik dengan karakter yang baik. Dan hanya kebenaran, hanya Injil, hanya firman Tuhan yang dapat mengubahkan yang paling dalam dari hidup manusia. Siapa Yusuf? Dia dikenal dengan sebagai orang yang tulus. Dalam Alkitab terjemahan baru 2, dia orang benar. Menghadapi fakta dan kenyataan. Perhatikan baik-baik sebuah kata penting di ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Nah, ini yang dijelaskan. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata sebuah kata yang menunjuk pada sebuah kenyataan yang tidak diduga sebelumnya sejak awal. Ternyata apa? Oh, tidak diduga sebelumnya. Maria tunangannya sudah hamil. Pira kita torlomuan ema ayoren, ton naden pamangura, naden mau dipasi tanda-tanda, naden mau mangka di parampo, pertunangan kena totemo. Oh, ternyata sabe, sengak mo.
Panen dia lamore dari pope sambo siri. Bayangkan itu. Siapa yang mau jadi tumbal menanggung air? Ternyata Bapak Ibu, hukum tertulis tertua di dunia, rupanya itu muncul dari Mesopotamia, Babilonia, Persia, yang disebut Kode Hammurabi. Seorang penguasa terkenal di Babilonia ketika itu sampai hari. Nah, negara-negara seperti di Jazirah Arab, negara termasuk di Israel yang berlaku ketika itu, ada 2 tahapan yang disebut pertunangan. Pertunangan pertama itu terjadi pada waktu 2 orang dipertunangkan itu masih kecil. Aneh kan? Masih kecil sudah dipertunangkan. Sudah pasti mereka belum saling kenal. Tetapi pertunangan pertama ini ya bisa saja dibatalkan. Tetapi melangkah pada pertunangan kedua terjadi setelah 2 orang tadi sudah cukup umur. Kalau di negara kita ya sudah dimungkinkan sesuai dengan perundang-undangan. Pada saat pertunangan kedua ini mereka sudah disebut dalam tanda petik suami istri. Tetapi belum boleh tinggal bersama. Dan tidak boleh pantang untuk berhubungan seksual. Dan jika terjadi, maka dalam perspektif hukum ketika itu sudah melakukan perzinahan. Dan konsekuensinya untuk ya hukum, prinsip hukum penerapan di masa kekaisaran Romawi pada saat Yesus lahir ya sedikit lembek. Tetapi orang Israel masih memegang kuat itu. Itulah sebabnya kalau dijumpai salah satunya menyeleweng dan memang dituduh di depan umum yang disaksikan oleh 2 orang memang terbukti, maka orang itu akan dibawa ke depan pintu rumah ayahnya. Pintu rumah ayahnya dulu. Ini menunjukkan sebuah tanggung jawab dalam rumah tangga, tanggung jawab dalam keluarga. Lalu orang itu diseret keluar pintu gerbang, ditelanjangi, lalu masyarakat Yahudi melempari beramai-ramai dengan batu. Pertanyaan, mengapa Maria tidak dirajam dengan batu? Malah Yusuf, ia berpikir-pikir menceraikannya secara diam-diam. Kalau kita memperhatikan dalam Injil Matius pasal 19, menceraikan istri kecuali karena inilah sesungguhnya yang dimaksudkan. Karena masa pertunangan kedua itu berlangsung selama 1 tahun. Mengapa Maria tidak dirajam dengan batu? Harus Yusuf menuduhnya di depan umum dengan disaksikan 2 orang. Lalu kita mau telusuri dari sisi hukum. Nah siapa pelakunya? Tidak memenuhi unsur hukum. Nah seandainya Yusuf menceraikan dia, konsekuensi beban stigma sosial akan menjadi sebuah beban bagi dia. Loh ya sudah hamil. Yang berikut masih memungkinkan dia menikah. Menurut adat. Karena adat dan kebiasaan secara kultur, secara budaya, kepemimpinan paternalistik, kebapaan. Jadi yang ditonjolkan itu pater, kebapaan, peran dominan dari ayah. Ia harus kembali kepada keluarganya, kepada orang tuanya, karena secara ekonomi dia membutuhkan itu. Dia akan hidup terlunta-lunta, dia akan menanggung aib. Seandainya Yusuf menceraikan. Tetapi disinilah peran dari seorang laki-laki tule. Ketika ia sedang mempertimbangkannya berarti memikirkannya secara mendalam. Allah berfirman melalui malaikat, jangan takut. Itu pertama kepada Maria, berikut kepada Yusuf, dan juga kepada gembala-gembala, jangan takut. Jika ada fenomena malaikat berbicara, ada 2 kemungkinan.
Itu pesan penting atau pesan hukuman. Sehingga ketika itu, fenomena itu ada dan terjadi, orang merasa takut. Takut untuk mati. Dan ini yang diperhadapkan kepada mereka. Jangan takut. Hai Yusuf, jangan takut. Kekasih Tuhan. Mengapa begitu penting rumah tangga sebagai lembaga strategis? Karena di sanalah sesungguhnya membina generasi kita, membangun rumah tangga kita, rumah tangga yang diberkati untuk menjadi berkat, rumah tangga yang menjadi alat shalom dan akan menentukan masa depan anak-anak kita. Saya hitung-hitung anak-anak kita termasuk Jemaat Tombang ini masih produktif loh. Bayangkan itu 74 orang tadi. Belum lagi yang belum kelihatan. Oh ya. Sudah bisa dibayangkan kalau umur panjang itu 74 kakak paling kurang yang akan tersebar. Bagaimana ini ditarik dapat malam dakakkan di sini putuna. Tetapi di pundak mereka lah pelayanan gereja Kibai 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang. Tetapi penentunya ialah hadirnya seorang ayah dan ibu dalam keluarga untuk anak-anaknya. Salah satu faktor ialah bagaimana suami bisa mengendalikan emosi. Daur ede bang. Salah si iman itu lah masiko. Apalagi terhadap anak-anak kita. Hadirnya ayah diktator dalam rumah tangga akan sangat berdampak secara psikologis bagi anak-anaknya. Anaknya bisa anak cerdas, tetapi dia dalam pertumbuhannya akan menjadi minder, rendah diri. Selalu melihat peluang besar sebagai ketidakmungkinan. Kita belum terlambat. Kehadiran Allah untuk menyelamatkan keluarga sekaligus di dalamnya adalah recovery, pemulihan keluarga bila itu pernah terjadi. Inilah yang disebut KDRT sesungguhnya. Kekerasan dalam rumah tangga dan juga kurang duit, ribut terus. Dan itu tidak hanya penganiayaan secara fisik, tetapi juga penganiayaan secara verbal dengan kata-kata kepada anak-anak kita, kata-kata kepada pasangan kita. Kadang-kadang lendu yang melalangan nahandoy. Oh. Nah susi menyati rumah tangga, susi bawa me kebun binatang. Mintu me sangalolo di sangaimut kuana kata dan laporan den ko mahot banatal tetawnya telo pau. Masa anak-anak sangai monster. Oh. Oh. Nakot guru na mama na ako na sembe na ko. Mba minin monster. Indra binaka anakku. Ko karapan na patalo ko. Mereka itu bombo. Kekerasan secara verbal. Ingat ini, mulutmu itu harimaumu yang dapat merusakkan keluarga, yang dapat merusakkan harmoni dalam keluarga kita. Dan dia tuh sengok-sengok todolona. Matusana bila abula ipak nama Ate mo patar sa ko mariting mo tong pandita. Yang saya ingin sampaikan di sini ialah kata-kata yang menyakitkan. Oh ya betul ke maane mo ni ubang ko mutubayin na mahira mo tumuan ni luhusan. Ya betul naman na maturatu. Perempuan memproduksi 16.000 kata per hari. Rata-rata. Laki-laki 7.000 kata per hari.
Dan bisa dibayangkan di atas pundak perempuan yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak. Jadi dah mau nih pasal abang itu turuan bayi di kak kumpulan mak nemu di sana mau nereko, di sana mau bate dalle, di sana mau ibu reko, di sana mau karasnya kalau membuya. Janganlah mengomel kalau sudah mengomel dan lain sebagainya, karena tidak apalah dia sedang mengejar target harian itu. Apa yang diperlukan? Komunikasi yang baik. Sebab gereja Kibait sedang mempersiapkan generasinya. Sumber daya manusia yang handal. Dan eman nata posara kema pontarang kitinde posara bade tetekan de patulban. Ya to dolo nato talo digoncang kuloyo narang itong ini sa kabanwanta. Di patama pina busurung mujud. Natal yang bersifat konsumtif, Natal yang bersifat dekoratif, Natal yang bersifat selebrasi, perayaan semata, tetapi tidak menjadi sebuah perenungan bagi kita. Bagaimana gembala sidang berperan dengan pengajaran, dengan khotbah-khotbah mimbar yang bersifat pengajaran. Dan tamuri malam pasangan itu talingan na penaturan dia. Kalau ada perkara yang tidak sesuai dengan kebenaran memang harus dibantah. Tetapi menyampaikannya secara santun, secara sopan dan terhormat. Tak ini pubaba sengke. Belan apa? Kita sedang mempersiapkan mempelai perempuan menyongsong mempelai laki-laki yang akan datang. Ini merupakan analogi. Itulah sebabnya analogi tidak serta-merta diangkat di dalam Alkitab loh. Ingat kembali itu adat istiadat tadi. Kalau kemudian laki-laki menjumpai pasangannya sudah tidak perawan lagi, maka dia bisa menuduhnya lalu istrinya itu diseret dan dilempari dengan batu. Artinya apa? Yesus akan datang sebagai mempelai laki-laki dan disongsong oleh mempelai perempuan harus mempertanggungjawabkan dirinya dan membuktikan dirinya dalam keutuhan virginitas keperawanan secara rohani. Ya mo todaan tama selo. Ya mo to na den si pahang, ya mo to na den si pagari, keden ni sala, keden ni to may buangan kada. Lendo la ko si balinta. Apa raga ina te pontarang ta pagaukan? Apa raga ina te natal ta pakaraya? Ketae na mengkan na diona. Lisana. Kasayan na pong Yesu, kadadian na pong Yesu tu rampo ulan dolalan niki. Di ko na den diang karan yo may liku mandalan kasanggangan. Kasanggangan tontong sila ko na den ti pangulan na natay upo una. Lamay kutana riki. Belan na dilese di dudung dio na kamalaman. Mekutana ki ila ko puang lan kapas sambayang. Seperti kepala penjara, hai tuan-tuan, apakah yang dapat aku lakukan supaya aku selamat? Hamba-hamba Tuhan katakan, percayalah engkau dan seisi rumahmu, sekeluarga, maka kamu akan diselamatkan. Dak manusia mana 5 anak-anak kami yang kipuang, misa ata ada di orang aku. Biasanya bulan Desember itu momentum reuni. Dini si tamu-tamu temi anak-anak tumalen laka. Di foto na ilu pada mana tahu narampo. Napo kapon penesia napo sende buka kena bangki sapatuan. Na bangki dodo bangla. Oh. Na den no ako solo ta ke mabau inay basa ko Alkitab. Tonton siya pergi dito mga ta. Yo lu si misa banwanta, to menani to kemenambi. Besar setiamu Tuhan Bapakku. Si kore-kore sebelum naduloy ki sang banwanta. Jangan anggap itu sebagai sesuatu yang sepele.
Karua meki pro na tahu nala di Tipamula di Kombong di Parandu inde pekarana pematua lan gereja Kibait. Di Tibustanang ki, di Pak Kalelongan ki, di Tamang ki, di Tarana ki, di Kepak di Sompo ki. Dio napak pengadaran, lisak napak pengadaran. Ia mau katongan. Minito. Saya tahu dari jemaat Tombang ada sejumlah mereka yang dalam kesederhanaan belajar sekolah minggu di sini. Tumbuh dengan pengajaran firman Tuhan, tetapi berawal dari pendidikan ayah dan ibunya yang rohani, yang setia. Menjadi orang-orang yang berperan aktif sebagai pilar-pilar gereja dalam ekspansi, dalam pengembangan pelayanan gereja Kibait. Oh, ya menamui manani male. Nakamasi puang pengkarangan. Nakwa Pak Ketua Sinode dak dua siapa makan rumah tangga ini. Pak siapa makan rumah tangga ini. Inde kiri ngampakan. Suapi itu hamba Tuhan. Oh, nah dan lagi kande dan dulu kana kande. Oh. Namun siakan di sana bawa toko. Ya bukan kande hamba Tuhan. Coba bayangkan itu. Apakah begitu sederhana ungkapan seperti itu? Berawal dari apa? Keluarga yang takut akan Tuhan. Yang sadar betul tentang misi, yang sadar betul tentang keselamatan, dan memastikan dirinya tentang keselamatan. Yang kedua, makna kehadiran Allah bagi keluarga Kristen di zaman akhir menjadi pemulihan bagi keluarga Kristen menghadapi berbagai fenomena krisis. Krisis apa itu? Krisis sosial, krisis jati diri, krisis spiritualitas, krisis kekristenan, krisis kepemimpinan Kristen yang hakiki. PGI KWI mengangkat tema ini. Apa yang sedang viral sekarang ini? Rumah tangga dirusakkan, keluarga dirusakkan karena judi online. Salah satu fenomena. Apalagi pinjaman online. Misal apa? Tomado ibangki ma COD, cash on delivery, bayar di tempat. Ando enak. Bisa siapa di dasi tulang sepatumu ya bangun kata anak kue ando enak ta layap ya to na sepatu susi na pakai ini udah ratista. Kan budaya konsumtif. Kupu kada lupa ku ton na sama iko sitongan na inde kulkas ta tak gara di sitongan na. Oh. Pak karena naliomo kulkas dah dua babana tu sama panuanta papa taelu menaru tinggi taem na bisa membatu tu bana ya naladin nora tarari la moreria tu dah dua babana bilang nama soro minasiba kasiba milolu terpakas sabika na palin ninna patama pate sinde tombang to krisis. Lagi-lagi krisis komunikasi ini. Tomaleki si kamuni-muni nenek enam kota. Iya motor dalam bimbingan peranikan nenek mani pokada tomito kuma. Basis itu kak. Itu sebagai sebuah hukum dan aturan kita bukan hanya dalam filosofi orang Toraja. Yang nademu yang nalai kaleta. Situ kak tomat-tomat mikiata. Mane dua ngalo dikasih matusan na panapiran na sulit papa. Bilang nama sorong. Coba bayangkan itu nilai. Karena komunikasi yang berikut. Mbak pimpinan Mukbukada. Tahun 2003 saya diundang ceramah di PKW dan temanya itu bagaimana membangun komunikasi dalam keluarga. Ya tuh Natal 20 memang apa paparan kita buka termin soal Jawa. Dan mito oma do boko. Mbak mengkoko siapa nama Mas Sugigi mau? Patek Mas Sugigi tahun saya.
mukumbami kon nanono guruna peku tanam pila ko papa peku tanam pi pak tandi apa merah nenek na hai ibu guru peku tanam ni peminat hati ini antusias peku tanam pemiran peku tanam noko tabe tine papa pandita tabe dikate bima dosa mo wah bukan dan ko madosa kita madosa matong ko matumbay namanin po karin ng kuwa. Di kuwa nini enang poku. Tayo natanda ko tangko bela to ngamon nini mape to ka komi. Ay, kutanga ako. Wah, nini ma. Iha. Dire ka tumayorente mabogi ang kay limambi. Memang begitu lucu. Tetapi ini salah satu pemicu, stimulan terjadinya apa yang disebut affair, terjadinya apa yang disebut perselingkuhan. Yan namuan yang disakang merah. Saya sampaikan saja secara vulgar. Nenek di kopi mali di pokada, naden baranin pogaukan ni, tentak tandai sendiri, pogaukan ni. Tapi yang disamu tak kopi mali. Tapi toh na pemali kini pogaukan. Kutang kami itu nunggu melakukan pebali tinde pekutana yang sebetulnya harmoni dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan seksual. Walaupun itu sebuah perintah untuk dinikmati oleh pasutri, pasangan suami istri. Ya mana rakyat? Kukon na yaman mereka dipogokan ini. Nala saling itu si tidak kita manusia. Ya, nai pese paling bene ke sulam itu pala. Sengaja mereka kumani siloi. Kan tidak mungkin. Ini fakta loh. Ibu Bupati pernah sampaikan ketika melakukan sidak di Pasar Makale. Nendo senga anak tulungmu. Tanto Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. To diamparan. Na ikutan ko man matum bari tumot ando ito matuan ando kilali ka tinampo mi kilali ka tinyanangan ye. Naku ana nang puri ako to di sapu-sapu lah. Ako ka. Te kamu ibu-ibu Pairu kate kamu mane mengerti kamu. Ya karena ada masanya kan menopause, ada masanya. Saya buka saja ini. Menjadi sebuah permasalahan yang mengobrak-abrik rumah tangga oleh Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan dalam kombongan keluar kemarin di Toraja 200 kasus perceraian sedang berada di pengadilan. Ini baru gunung es. Mana bagi talun ya todo? Ya, todo nalu. Masih ada dan berhati-hati. Keluarga Kristen sedang dihadapkan pada fenomena krisis zaman akhir ini. Tidak apa-apa saya sampaikan apa yang merupakan sebuah kajian, sebuah penelitian. Sumber daya manusia tertinggi di Sulawesi Selatan yang dirilis di tahun 2005 ini. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Badan Pusat Statistik. Dengan indikatornya apa? Pertama, lama sekolah. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, umur panjang. Yang keempat, hidup sehat. Dan yang kelima, standar layak hidup. Nah, dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, ya Makassar menempati posisi di atas. Palopo kalau tidak salah di posisi kedua. Tetapi Tanah Toraja berada pada urutan ke-20. Urutan ke-20. Artinya Tanah Toraja berada pada peringkat ke-15 di bawah Kabupaten Nrekang
yang berada pada urutan yang kelima. Oh, napa pala kepada Kak? Kajian secara ini sumber daya. Kukorok pak tu na minggu lalu, kuda semangat. Dem mau misa profesor ta. Kuda semangat langan buah, napas sakit buah. Kama masih nak buah. Kukuan itu anak, kukuan itu siuno, pakai melon. Dah amu madopena, apa boleh matampo? Mama saya nak buah. Tetapi pada sisi yang lain, siapa yang berperan ini? Keluarga. Popas sekolah melo itu anak kata. Ada melo itu anak kata. Ini presuposisi. Organisasi yang mendambakan, yang mengidamkan gereja kuat harus diperkuat dulu. Keluarga harus diperkuat dulu. Rumah tangga harus. Dan anehnya, berdasarkan statistik, ini peringatan keras, warning bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun usia pernikahan. Ini pasangan-pasangan muda. Tak pernah hapus, belum di-delete dari HP-nya itu mantannya. Walaupun Titin dan Aco sudah ada, masih selalu komunikasi dengan mantannya. Rentan. Sandar rupa bangamot tiapa na pakai kuasa kamalilinan. Laun pamangsa. Laun rusak generasi. Belan nakasian na po Yesu ng madapin. Ia motorian na dosa, tayo baka mo talasang dosa. Biasa. Nang susi miya tola. O tangi yung mga nekete na susi tola. Hindi miya. Itulah hati-hati lah itu bermedsos Selalu saya sampaikan, saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing. Penunu melo-meloy, basa melo-meloy, mumaning kiringi. Panaya mo kaya to temon do, muyam petambuk kibay, na posting itu kaya. Nira tambuk bay na posting itu kaya, petambuk kiasu na posting itu kaya. Maka purung itu kayak mapu si sopa-sopa kami napu na posting. Coba bayangkan itu. Ya. Mari menertawakan diri sendiri. Ya, sebetulnya itu merupakan sebuah ekspresi betapa kadar selektivitas dan kualitas selektivitas dalam diri kita untuk hal-hal yang baik, yang konstruktif, yang bisa membangun orang. Kilala itu anakku tuh mangurai. Seharusnya Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Seharusnya juga membawa sebuah pemulihan dalam kehidupan kita kembali kepada keadaan seperti semula. Dilahirkan pula, diperanakkan pula, dilahirkan kembali sebagai ciptaan baru. Anta bangun saudara saya. Ya. Saya tidak tahu seperti apa sejak dimulainya gereja-gereja jemaat Tombang. Dan gereja-gereja mana, gereja lokal mana sekarang itu adalah merupakan pemekaran atau cabang. Mungkin cabang kebaktian dulu, kemudian itu ditunggalkan definitif sebagai gereja lokal. Jangan sampai gereja Tombang dadi tedong ngambong. Malopo ko to daya.
Apa tak nak anak? Demikian sebaliknya. Belan nasi salah-salah, namanya si sarak-sarak. Tongan to dia kianak. Apa maten dona? Ya bisa nggak mati kianak atau? Wajarlah sebagai sebuah komunitas nadembang atau silen dapat ngampak. Apa na tontong kia sule si pagari. Tontong kia sule si pagilan. Pira-pira tindi anggota baru, tidak. Lamin data mo kampak. Kuko dari gereja mana, organisasi mana? Apa bedanya organisasinya dengan Kibai? Tidak sama. Sama. Iyan na ngamaringan penamula belele. Pasule ko doon tanga-tanga biasa sih pirang bulan. O nenek ke tek menako na pelendi gembala 2 gembala 3 masa pembina ko butuh tek yan na hiraw kang kita pandita. Naku ko risule mo ko dolo tanga-tanga. Saya berpikir, kita jangan serta-merta keluar puji Tuhan, haleluya. Nah, pakai simbaya puri aku tumanukan. Artinya apa? Tak ini tolak, tak ini salik baru. Ya kedin itu salah. Sule ko si Benuan, sule ko si Pagari. Mengkato ba ko laku. Itu pilihan kedua, pindah. Mana bawa tu lama les salongi giri ain do mukumbang ko pokare panapita tayo dito kung si isak kay taw do batu papa malu so batu sapa. Se so batu sapa malu ang batu ron sera ang batu ron karno na siya do. Oh, kinarem pagiri jara batu tumonga la sera kan tumonga nga siya. Pari-pari at mengkara si membang umako kale payer kana nubi ube. Belan na tanga muso-muso, melelio mirok batu sitan, serok ko pamuru mga siya, patandu mga siya, pasekom mga siya. Belan na pa? Nangatay iya. Na kombong ni, tayo na bisa unggiriti, tayo na bisa membalik, tidak bisa berubah. Belan na ka makarasam pinaka. Dan ingat itu baik-baik. Seharusnya kita bertanggung jawab di setiap jemaat lokal. Bagian tak terpisah dari jemaat lokal. Apa tu mak din tapogokan? Tunduin adik kau pun apa tu laku pogokan? Angge pak belaku. Susi bisa penomba bak tu pemala. Lu mati orang malabi. Ya itu tu lah tarik rike. Dan inilah sesungguhnya makna kehadiran Allah bagi keluarga, bagi rumah tangga Kristen yang hidup di zaman akhir ini. Mari kita berdoa. Terima kasih kebenaran untuk kami. Kiranya kuat kuasa-Mu menaungi kami. Dengannya kami bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita diberkati bersama-sama lewat berkat Natal melalui firman Tuhan yang kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan itu mengambil bagian dalam hati kita dan kita senantiasa aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kepada hamba Tuhan mengucapkan terima kasih dan memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Kembali kita akan mendengarkan beberapa persembahan pujian. Yang pertama, lansia dari Jemaat Tombang. Yang kedua, solo dari Noela. Ketiga, dari solo dari Bapak Agustinus Tondok. Keempat, Jemaat Tiberias Tondok Iring. Kelima, Jemaat Gantaran. Keenam, PKP Tombang. Ketujuh, PKB Silobarani. Kedelapan, Jemaat Tombang. Kesembilan, PKM Tombang.
ke-10 Presbiter Klasis Sangala dan ke-11 PKM Klasis Sangala. Secara bergantian dipersilakan. Selamat Natal, lagu kita selanasan. Lampunya nak pematuan, buka melona, papayan lagu kaliku. Nabian nak umur, pala ada pematuan. Nanti apa lagu perbaharan nih sama ri, budi nak pematuan. Tak ikut tanda itu muruku, rumah pira murah itu muruku. Ya mau itu pematuan pokari nak kuan. Isanga pala isai, sawa saya je pangamudadi. Dan dia tuh muruk sama moto, udah kalan alo ketuangku, pada kalau kepalaran nih, sama dike, budi itu sanganna, dari lampu dia nak pembantuan, nanti mi bilang itu gambaranku sahabatku semenani, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Nya seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Nya seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Terima kasih.
datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa kau tirai kasihku, maka dia takkan ada di depanku, pengaturan yang tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Kemana arah langkah ini? Entah di mana, bagaimana, dari manakah datang pertolongan? Tanpa kau tirai kasihmu, maka dia takkan ada di depanku, hanya Tuhan yang menanggung. Tuhan, tirai kasihmu, maka dia takkan ada di depanku, hanyalah Tuhan yang menanggung.
Wahai kadi, kaum bapak orang itu kadi, kaum papa.
satu yang paling cerah, menyinari seisi dunia gelap, merindukan cahaya. Bintang timur, bintang pengharapan bagi seluruh umat manusia, bertanda janjinya digenapi, Anak yang kudus telah dilahirkan, namanya Mesias, Putra Tunggal Bapa, turun ke dunia untuk keselamatanku. Walau dilahirkan di kandang yang hina, kelahirannya penuh kemuliaan. Bumi dan langit seisi dunia patut menyembah memuliakannya. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan. Bintang timur, bintang pengharapan bagi seluruh umat manusia, bertanda janjinya digenapi, Anak yang kudus telah dilahirkan, namanya Mesias, Putra Tunggal Bapa, turun ke dunia untuk keselamatanku. Walau dilahirkan di kandang yang hina, kelahirannya penuh kemuliaan. Bumi dan langit seisi dunia patut menyembah memuliakannya. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan, namanya Mesias, Putra Tunggal Bapa, turun ke dunia untuk keselamatanku. Walau dilahirkan di kandang yang hina, kehadirannya penuh kemuliaan. Bumi dan langit seisi dunia patut menyembah memuliakannya. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan. Mari sambut dengan sukacita, bintang timur, bintang pengharapan. Dari Silobrani.
Yesus alasan Natal.
Kiranya persembahan pujian yang kita dengarkan bersama membawa berkat bagi kita semua dan Tuhan yang tetap dipermuliakan.
Tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita sebagai pengenalan pundi bahwa pundi pertama untuk persembahan Natal dan pundi kedua peruntukan untuk korban umum. Kita akan membawa persembahan kita dengan diiringi pujian dari Kemenangan Iman nomor 39, Hai Malaikat dari Surga. Dari surga bila dunia
bahwa oleh perkenan-Mu bagi kami bersama-sama boleh hadir bersama dengan jemaat-Mu di sini merayakan Natal. Kami bersuka cita Tuhan mengizinkan kami bersama-sama untuk mengenang dan merayakan hari kelahiran Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan keluarga, untuk menyelamatkan semua orang yang percaya dengan sungguh kepada-Nya. Terima kasih dalam rangkaian penyembahan kami. Kami bersama-sama mempersembahkan puji-pujian kepada-Mu, menyampaikan doa-doa kami. Terlebih kami telah mendengarkan perenungan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua masa raya Natal dengan firman-Mu yang telah kami dengarkan malam hari ini. Tuhan terus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Aris Dandan yang telah memberitakan firman-Mu kepada kami sekalian. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pelayanan selanjutnya. Terima kasih bahwa di tengah perayaan Natal yang kami lakukan juga kami telah memberikan persembahan Natal kepada-Mu. Tuhan kiranya memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan pekerjaan-Mu. Berkati setiap tangan yang terulur untuk memberi. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah mengumpulkan persembahan umat-Mu. Berkati dalam keluarga, berkati dalam pelayanan. Demi Kristus Yesus kami datang bersyukur dan berdoa. Amin. Dalam Yesaya 9 ayat 6, Yesus disebut sebagai Raja Damai. Dia yang penuh kasih telah memberikan hidupnya bagi kita. Dia telah merelakan dirinya datang ke dalam dunia, menderita dan menebus dosa kita, agar kita diselamatkan. Natal adalah panggilan untuk kembali kepada-Nya, agar kita semua pengunjung Natal pada saat ini, bahkan seluruh keluarga kita, memperoleh keselamatan. Kita akan mengakhiri pada kita. Saya jemput sidang masa raya Natal untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu bersama-sama, Yesus Raja Damai. Doa berkat sebentar oleh Bapak Pendeta Aris Dandan.
kekasih Tuhan, arahkan hati kamu kepada Allah. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Malam ini, hingga penghulu malaikat Allah berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan Yesus datang mengangkat saleh-salehnya. Amin. Disimpan. Demikian lagi pada Natal yang kita lakukan bersama pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada MC. Demikian rangkaian ibadah perayaan Natal di Gereja Matoba yang telah kita jalani bersama-sama. Semua hamba Tuhan yang telah melakukan pelayanan dalam ibadah ini kami ucapkan terima kasih. Kita segera melangkah ke Romawi yang ketiga, sambutan. Yang pertama dari Badan Pengurus Majelis Kibat Kaisang Allah, yang kedua dari pemerintah, dan yang ketiga dari Ketua Panitia. Kami persilakan secara berurutan. Yang pertama Ketua Badan Pengurus Majelis Kaisang Allah, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga Ketua Panitia. Kepada masing-masing beri kesempatan. Shalom, selamat malam bagi kita sekalian. Selamat Natal dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili Badan Pengurus Majelis Klasik Sang Allah untuk menyampaikan sambutan. Sekali lagi shalom, salam damai Natal buat kita semua. Yang kami hormati hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, Guru Injil, calon pekerja dan tenaga PPL, baik dalam lingkup organisasi Gereja Kibaid maupun yang hamba-hamba Tuhan atau pelayan Tuhan dari gereja sahabat yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Badan Pengurus Majelis Klasik Sang Allah, Ibu Ketua bersama dengan rekan pengurus lainnya. Yang kami hormati pemerintah setempat, yang kami hormati Badan Pengurus
Majelis Jemaat Tombang yang ada di dalam tempat ini, serta Bapak Ibu Saudara-saudari sidang masa raya Natal yang sama dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah karena oleh kasih dan anugerahnya kita boleh bersama-sama merayakan Natal pada malam hari ini. Natal mengingatkan kita akan peristiwa besar ketika Allah hadir di tengah dunia melalui kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Tema Natal kita dalam sepanjang bulan Desember ini dan juga pada malam hari ini yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tema ini tentunya menegaskan bahwa kehadiran Allah tidak jauh dan tidak asing bagi kita, tetapi itu sangat nyata dan sangat dekat dengan kita. Itu dimulai dari keluarga kita. Yesus lahir dalam sebuah keluarga sederhana untuk menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat pertama di mana kasih, keselamatan, dan damai sejahtera Allah dinyatakan bagi kita umat manusia. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Selamat Di Natal. tengah-tengah berbagai tantangan menghadapi keluarga tahun baru 1 Januari 2026. baik dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, relasi maupun iman. Natal menguatkan kita bahwa Allah tidak meninggalkan keluarga kita. Allah hadir memelihara, Allah hadir memulihkan dan menuntun setiap keluarga agar tetap hidup dalam kasih, agar tetap hidup dalam pengharapan iman kepada Yesus Kristus. Sebagai pengurus klasis kami mengajak seluruh jemaat untuk menjadikan keluarga kita masing-masing sebagai gereja kecil di mana doa firman Tuhan dan kasih Kristus tetap kita hidup bersama-sama. Kiranya setiap keluarga kita atau rumah tangga kita dipenuhi damai Natal dan menjadi kesaksian bagi lingkungan di mana kita berada. Bapak Ibu yang menjadi kesan Natal pada malam ini, tentunya masing-masing kita punya kesan tersendiri yang hadir pada malam hari ini, tetapi sekiranya kita punya kesan yang sama tentang firman Tuhan yang begitu luar biasa yang telah diperdengarkan oleh hamba Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kemudian bagi saya secara pribadi dan mungkin juga bagi kita, kesan yang kedua adalah semangat Natal yang begitu menjiwai semua kita yang hadir pada malam hari ini, terutama jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka dengan begitu antusias bekerja sama mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga kita boleh sama-sama dengan penuh sukacita menikmati penyembahan dalam ibadah dan perayaan Natal pada malam ini. Kiranya jemaat Tuhan di tempat ini semakin kuat, semakin teguh di dalam iman dan persekutuan di dalam pelayanan, dan tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang menjadi pesan pada malam hari ini adalah mari kita tetap kuat dalam iman, harap dan kasih kita kepada Tuhan. Damai Natal akan selalu menjadi bahagian hidup kita bersama-sama. Berikutnya, mewakili Badan Pengurus Majelis Klasis Sang Allah mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengurus Majelis Jemaat Tombang bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di dalam tempat ini atas respon dan kerjasama yang baik terhadap setiap pengaturan klasis, khususnya pengaturan jadwal Natal, sehingga perayaan Natal pada malam hari ini boleh berlangsung dengan baik dan tentunya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Aris Randar MD yang telah menjadi saluran berkat rohani pada malam hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan. Harapan dan doa kami Bapak selalu sehat, terus diperlengkapi dalam tugas dan tanggung jawab selanjutnya di mana Tuhan tempatkan bagi hamba-Nya. Kemudian berikutnya bahwa kami dari BPM Klasis Sang Allah akan menyampaikan pengumuman sehubungan dengan perayaan Natal yang masih akan berlangsung beberapa hari ke depan.
Yang pertama, pada hari Selasa atau besok tanggal 23 Desember 2025, perayaan Natal akan dilaksanakan di Gereja Kibaid Jemaat Gentaram. Itu dimulai pukul 18.00 atau jam 6 sore. Kemudian pada tanggal 25 Desember 2025 kita akan merayakan Natal di gereja kita masing-masing. Itu waktunya tergantung dari kesepakatan dalam setiap gereja lokal. Kemudian tanggal 26 sampai 29 Desember 2025 perayaan Natal umum PKN Gereja Kibaid yang akan dilaksanakan di Gereja Kibaid Jemaat Merinding. Dan melalui kesempatan ini izinkan kami selaku pengurus PKN Klasis menyampaikan kepada kita semua secara khusus anggota paduan suara bahwa latihan kita terakhir akan kita laksanakan pada tanggal 24 di tempat ini pada jam 3 sore, itu di hari Rabu. Jadi mohon kerjasamanya bagi kita semua, boleh meluangkan waktu kita hadir di dalam tempat ini untuk latihan bersama sehubungan dengan persiapan kita untuk perayaan Natal umum nantinya di Gereja Kibaid Jemaat Merinding. Akhir kata kami mengucapkan selamat Natal, selamat merayakan Natal 25 Desember. Selamat merayakan Natal Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Kiranya sukacita Natal memenuhi hati kita semua dan kehadiran Kristus membawa keselamatan serta damai sejahtera bagi kita setiap pribadi, keluarga kita, persekutuan kita dan lingkungan kita berada hari ini dan sepanjang masa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian sambutan dari pengurus majelis Gereja Kibaid Allah. Sambutan berikut dari Bapak Pengadilan Pondok Piring. Kalau Bapak Lurah tidak ada di antara kita, kami hanya ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah tentang ketertiban di bulan Desember ini perayaan Natal. Sebagaimana edaran pemerintah bahwa untuk bulan Desember khusus tanggal 25 dan tanggal 31 petasan itu hanya boleh dibunyikan di atas jam 10 malam. Ya, itu edaran pemerintah. Jadi kami kembali mengingatkan agar kita tertib dalam menggunakan petasan dan kembang api. Khusus tanggal 25 sekali lagi, tanggal 25 hanya boleh dibakar, dinyalakan di jam 10 malam dan tanggal 31 juga berlaku jam 10 malam. Demikian himbauan dari pemerintah. Kami serahkan selanjutnya kepada panitia Natal untuk menyampaikan sepatah dua kata. Ketua panitia Natal PCB Jemaat Tombang. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili rekan-rekan panitia dan seluruh jemaat Tuhan dalam tempat ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, semangat. Sebelum kami menyampaikan ucapan terima kasih, perkenankan kami menyampaikan rasa hormat kami kepada Bapak Pengkhotbah kita pada hari ini, Bapak Pendeta Aris Randan, bersama dengan Bapak Ibu Pendeta, Guru Injil, tenaga magang, tenaga PPL, tenaga weekend, dan seluruh Bapak Ibu Pendeta dari beberapa denominasi gereja yang boleh hadir bersama dengan kami pada malam hari ini. Yang kami hormati ada anggota Badan Pengurus Majelis Sinode yang boleh ada di tengah-tengah kita, Bapak Ketua Litbang, Bapak Erson Balagalugu, dan juga ada anggota BPPK Bapak Erson Sampelili yang adalah anggota jemaat dalam tempat ini. Yang kami hormati Badan Pengurus Majelis Klasis, yang kami hormati Badan Pengurus Majelis Jemaat, yang kami hormati pemerintah
yang boleh hadir bersama dengan kami. Kami lihat ada Bapak Kepala Lingkungan Mak Tete Barana, Kepala Lingkungan Lombokna, yang boleh hadir bersama dengan kami pada malam hari ini. Yang kami kasihi semua sidang masa raya Natal yang berkenan hadir pada malam hari ini. Tentu puji syukur tak henti-henti kita kembalikan di hadapan hadirat Tuhan, bahwasanya kasih setianya selalu baru kita nikmati sampai pada malam hari ini. Kita kembali dipertemukan untuk bersama-sama memperingati hari kelahiran kita, Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Aris Randan yang pada malam hari ini telah membawakan kita firman-Nya yang sudah memenuhi undangan kami. Sudah disampaikan tadi bahwa sudah kesekian kali. Puji Tuhan bahwa malam hari ini kembali membawakan firman-Nya. Luar biasa firman-Nya bagi kami. Kiranya membawa motivasi yang baru untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya di dalam pelayanan selanjutnya. Berterima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta, baik dalam lingkup klasis dan juga dari beberapa denominasi gereja yang berkenan hadir pada malam hari ini. Bersama-sama kita bersukacita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Berterima kasih Tuhan Yesus memberkati bersama-sama di dalam pekerjaan Tuhan dimanapun hamba-Nya ditempatkan. Berterima kasih kepada Bapak Pemerintah yang boleh hadir bersama dengan kami. Tentu suatu kebanggaan bagi kami, pemerintah boleh menghadiri akan perayaan Natal yang kami laksanakan pada malam hari ini. Yang kami hormati, yang berterima kasih kepada Badan Pengurus Majelis Klasis yang sudah mengatur jadwal Natal yang kami telah usulkan. Alasan kami memilih tanggal 22. Yang pertama bahwa untuk tahun ini Persekutuan kaum wanita diberikan kesempatan untuk menjadi kepanitiaan di dalam beberapa hari besar, dan dalam hal ini kami ditunjuk sebagai ketua. Berterima kasih juga bahwa kami mengusulkan untuk pengkhotbah kami itu kerjasama yang baik. Badan Pengurus Majelis Klasis menerima dengan baik, sehingga pada malam hari ini boleh dijadwalkan dan kita boleh bersama-sama merayakan Natal. Kerjasama yang baik dalam Badan Pengurus Majelis Klasis sangatlah. Terima kasih semua persembahan puji-pujian yang telah dipersembahkan kepada Tuhan malam hari ini. Saya secara pribadi sangat terberkati dengan puji-pujian yang telah dipersembahkan kepada Tuhan pada malam hari ini. Biarlah melalui puji-pujian yang telah kita persembahkan semuanya membawa kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan tentu membawa berkat bagi kita semua. Terima kasih bagi setiap kelompok yang sudah mempersembahkan puji-pujiannya, dari gereja-gereja, tetangga gereja sahabat yang sudah mempersembahkan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada tim gembala, semua rekan-rekan panitia dan seluruh jemaat yang tentu malam hari ini tanpa kerjasama yang baik, tentu Natal kita tidak akan berjalan dengan baik. Tapi saya percaya bahwa kerjasama yang baik ditunjukkan oleh jemaat Tuhan, sehingga pada malam hari ini bersyukur bahwa Natal kita boleh berjalan. Itu semua karena kerjasama yang baik dari jemaat Tuhan. Terima kasih dari kami ketua panitia, tidak dapat membalas, namun kita tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan. Iya, kita sedang melayani Tuhan. Kita
bekerja untuk Tuhan, bukan bekerja untuk panitia. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan yang ditunjukkan dari jemaat Tuhan mendukung panitia sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Tentu kami tidak bisa menyampaikan satu persatu kehadiran kita malam hari ini. Saya lihat banyak perantau-perantau yang dikatakan tadi ada perantau Kibai Tombang, iya. Dan juga setengah malam perantau kayak misalnya dari Kamiran Tepau, iya. Ada Pak Agustinus sekeluarga yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih kehadiran kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita setelah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Terima kasih kepada Sangalah TV. Iya. Alasan kami mengambil Sangalah TV hadir untuk diikuti oleh perantau Kibai Tombang, dan bukan hanya perantau Kibai Tombang, tetapi disaksikan oleh banyak orang. Harapan kami bahwa membawa berkat. Kekurangan keterbatasan kami hanya mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Dan pada malam hari ini dari seluruh panitia dan seluruh jemaat Tuhan, tim gembala penatua diaken mengucapkan selamat hari Natal tanggal 25 Desember dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Ya, demikian sepatah-sepatah kata dari panitia Natal Masjid Jemaat Tombang. Acara selanjutnya pemberian tanda kasih. Jemaat Tombang lewat panitia Natal itu untuk memberikan tanda kasih kepada Gembala Gereja Kibai dalam lingkup pelayanan Allah. Oleh karena itu, kepada panitia kami mohon disiapkan. Saya undang Gembala Sidang Gereja Kibai yang masih aktif, apakah itu pendeta atau guru Injil yang masih aktif dalam lingkup Gereja pelayanan Allah. Ada 7 orang. Kami mohon untuk mengambil tempat di depan. Kemudian Bapak Pemkotbah kita malam hari ini, silakan di depan Pak. Kemudian di kelas Sangala ada 2 pendeta emeritus yang masih setia melayani jemaat kami, Bapak Pendeta Markus Nol, Bapak Pendeta Simon Jawa. Kemudian tenaga calon pekerja Bapak Christopher Elganius. Kemudian tenaga PPL dari Seteki Baik dan tenaga weekend dari Seteki Baik, Pak Melki, Pak Elgan dengan Pak Diki, Pak Elgan, Pak Diki. Ya, silakan diserahkan oleh majelis dari Jemaat Tombang. Pak Diki, ya, jadi tanda kasih dari jemaat ini untuk menjalin tali silaturahmi jemaat Tombang dengan para pelayan dalam lingkup Gereja Sangala. Jadi jangan lihat dari berapa harganya, tapi jangan nilai ketulusan jemaat, kerinduan jemaat untuk memberikan.
Ya, Pak Kristio Digi, tenaga PPL di Jemaat Tombang. Tadi ada angkat pelayanan tapi kondisinya lagi kurang enak badan. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta Natal, mewakili semua hamba-hamba Tuhan, secara khusus kami kedua hamba Tuhan yang sudah spiritus, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian jemaat bagi kami yang begitu indah, yang kami tak dapat mengungkapkan kata-kata yang lebih tinggi daripada ucapan terima kasih. Sama reki kuala pemalara di tonton pemilaki kabanan 5 lengan puang tukumang pata do suruga anak puang batu tonton pasak di kami. Nah tonton palisun na kumi pala puang na pomombo na kami taruno. Tonton rekomarante mai salirapa solanasa pada bersama. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya door prize kepada yang bertugas segera dilaksanakan. Kami mohon supaya bisa dipercepat sedikit. Ya. Oke, kita akan masuk dalam acara door prize. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini ini khusus untuk kaum pria, laki-laki yang hadir pada malam hari ini yang pakai sepatu tapi tidak pakai kaos kaki. Ada. Tidak pakai kaos kaki, Pak? Oh. Iya, Pak. Ini bocoran. Iya, kemudian ini untuk umum yang datang pada malam hari ini yang menggunakan tas paling kecil tasnya, yang berasa paling kecil tasnya. Mana lebih kecil? Yang sangat kecil adakah? Sama-sama. Sama. Oh, Dorma juga. Satu lagi. Kemudian, adakah yang hadir pada malam hari ini yang masih menggunakan HP communicator, komunikasi dan center? Masih gili-gili. Mana berat? Selamat Pak. Communicator. Masih banyak. Di sini adakah yang hadir pada malam hari ini yang HP-nya sudah sangat retak? Layar HP-nya sudah sangat retak. Silakan maju. HP-nya sudah retak, bukan yang digoresnya ya, HP-nya yang retak. Oh iya tahu. Tes. Oh lebih parah ini ya, dua-duanya. Adakah yang hadir pada malam hari ini yang punya 2 koin 500 rupiah di tasnya? Dua koin 500. Koin 500.000. Banyaknya.
kesan yang operasi tadi, yang pemenang pertama anggota PKT Perantau Kibai Tombang. Ya, jadi puji Tuhan malam ini boleh hadir dan boleh mendapatkan door prize. Saya kira acara kita malam hari ini telah selesai. Kami dari seluruh jemaat Tombang mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita sekalian. Kehadiran kita menjadi berkat tersendiri bagi kami. Kami sungguh menyadari bahwa dalam menyambut kita sekalian, kami banyak kelemahan-kelemahan, kami banyak keterbatasan. Tapi itulah ketidakmampuan kami. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kelemahan datang dari iblis, kita hanya manusia jalan korban. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala ketidakmampuan kami dalam menyambut, dalam memperlakukan Ibu Bapak sebagaimana semestinya. Akan ada bingkisan Natal untuk kita semua peserta Natal, akan diserahkan oleh jemaat Tombang nantinya. Kami mohon kita menerima dengan penuh sukacita, dengan penuh pemahaman bahwa itulah kemampuan jemaat untuk menyiapkan kita bagi kita sekalian. Mungkin panitia akan membagi terlebih dahulu, dan setelah terbagi semua kita akan dipimpin dalam ucapan syukur oleh Bapak Pendeta Sem Paundanan, Gembala Sidang dari Gereja Pantekosta Indonesia Jemaat Tiberias Pondok Iring. Kepada panitia kami harapkan sudah mulai bekerja untuk membagi bingkisan Natal bagi seluruh peserta Natal. Dan akhir kata dari kami yang mengarahkan acara kita malam hari ini, perjalanan Kota Jombang naik bis takdir. Jangan lupa beli mangga. Perayaan Natal Jemaat Tombang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya kira itu yang dari kami jemaat Tuhan kami dapat kita sampaikan. Sekali lagi, panitia supaya bekerja di luar, di dalam. Mungkin yang di dalam tolong dibantu. Jalan-jalan ke Kota Jombang, jangan lupa mampir di Tombang. Iya. lagi sih besok. Iya. Besok. Oke, kalau jalan-jalan ke Kota Jombang, jangan lupa mampir di Tombang. Atau Oke guys, skip. Pembagian bingkisan Natal.